Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu dalam saat teduh pagi setiap hari Jumat jam 5 pagi. Saya percaya setiap kita yang mempersiapkan hati kita akan disegarkan, kita akan di-refresh oleh kebenaran firman Tuhan, oleh pesan-pesan Tuhan, dan oleh nyanyian-nyanyian yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Dan itu akan menuntun sepanjang hari ini supaya kita berjalan, bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam saat teduh pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan dan nafas kehidupan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami kembali boleh bersaat teduh bersama-sama melalui live streaming di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus membimbing kami sepanjang hari ini melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami Tuhan terus berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidup kami dan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Dia Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan,
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu Tuhan, Engkau beri yang terbaik. Kami lebih percaya, kami mengandalkan-Mu Tuhan. Hatiku percaya, sebab Engkau tahu rancangan yang terbaik bagi kami. Oh, bersyukur, bersyukur, Kau penolong yang setia. Kau kota bentengku, menara perlindungan kami. Kau Allah Immanuel, ku berserah penuh Tuhan, ku berserah penuh. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hiya rabasya karalabaya karalabaka, hiya rabakarya labarabaya syandaka. Kasih setiamu lebih hidup, kasih setiamu, kemurahan-Mu lebih dari segalanya. Sembah bagi-Mu Tuhan. Dia tahu beri yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Dia yang akan mengawali, Dia yang akan menuntun seluruh hidupmu. Mari bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Haleluya, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan di jalan-jalanmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Haleluya, itu kata firman Tuhan. Oh, kami berdiri teguh Tuhan, ku takkan goyah. Ku berdiri teguh Tuhan, ku andalkan Kau seluruh hidupku, seluruh rencanaku. Ku bawa di hadapan-Mu. Janji-Mu menghidupkanku, janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti Yesus. Apapun hari-hari ini yang menjadi pergumulan kita, mari datang kepada Tuhan.
Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Engkau gembala yang agung. Engkau yang selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki gembala yang agung, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam masa kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan, Engkau yang menuntun kami, gadamu dan tongkatmu, yang menjadi penghiburan bagi kami. Sungguh tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi rema kekuatan bagi setiap kami, bagi setiap jiwa yang dahaga Tuhan, bagi setiap jiwa yang berbeban berat Tuhan, bagi setiap jiwa yang sakit Tuhan. Tuhan Engkau yang memulihkan Tuhan, Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan setiap hidup orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah gembala kita yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan memimpin kita dengan gadanya, tongkatnya, firman-Nya, dan juga Dia yang menghibur kita pada masa-masa kita mengalami duka cita, kita mengalami masalah-masalah yang berat di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia adalah Tuhan yang berjanji akan memenuhi segala keperluan kita di masa-masa sulit kita, bahkan ketika kita ada di hadapan lawan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa memberkati, menuntun, dan akan membawa kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sehingga di akhir daripada Mazmur ini, Daud menekankan sesuatu yang sangat penting sebagai komitmen di dalam hidupnya. Di sana dia berkata, karena kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti dia, maka dia berjanji seumur hidupnya, dan dia akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apakah yang dimaksud dengan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Itu artinya Daud bertekad di dalam hidupnya karena dia punya Allah, dia punya Tuhan yang menjadi gembala yang baik di dalam kehidupannya. Daud bertekad bahwa dia akan tinggal di dalam hadirat Tuhan seumur hidupnya. Itu berarti ada sebuah komitmen yang Daud sedang ajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai domba-domba daripada Sang Gembala Agung yang menuntun kita seumur hidup kita, yaitu komitmennya adalah menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema renungan pagi ini adalah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita di dunia ini, kita penting sekali memastikan bahwa perjalanan kita itu adalah bersama dengan Tuhan. Dan ketika perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan di dalam hidup kita. Tapi don't worry, jangan khawatir ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan sebuah janji yang pasti kepada kita di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku. Wow, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan diri adalah sebagai gembala kita. Sama seperti Daud, dia melihat bagaimana kehidupannya dipimpin, dituntun oleh Tuhan seumur hidupnya sampai dia menjadi raja, dan bagaimana Tuhan memberkati dia dan keturunannya. Dan dia kaitkan dengan apa yang dia kerjakan sebelum dia menjadi raja. Dia adalah seorang gembala yang memastikan domba-dombanya tidak pernah kekurangan. Demikianlah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah gembala yang memastikan kita tidak akan kekurangan apa-apa. Dan ayat ini sejatinya mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita akan selalu terpenuhi segala kebutuhan kita. Karena Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan menyediakan bagi kita. Ia menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Ia menuntun kita ke air yang tenang. Ia membimbing kita dan membawa kita serta apa? Menyegarkan jiwa kita. Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasih-Nya yang besar kepada kita umat-Nya. Dan Tuhan Yesus sendiri menggunakan metafora yang sama untuk menyatakan hubungannya dengan umat-Nya. Hal itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-16 yang berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik, gembala yang selalu menjaga kawanan dombanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang ditekankan di sini adalah Allah melalui Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang berkarya sedemikian rupa ini membuktikan Ia memperhatikan setiap anak-anaknya tanpa terkecuali. Dan di sini kita bisa melihat karena Dia memperhatikan kita dengan tujuan Ia ingin mengasihi, Ia ingin memelihara, Ia melindungi dan membimbing kita supaya kita dekat dengan Dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik dengan domba-dombanya sendiri, demikianlah Allah melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini pastikan engkau berjalan bersama dengan gembala yang agung. Mulai saat ini dan seumur hidup kita. Amin. Sekali lagi saya katakan, pastikan engkau berjalan bersama Tuhan Sang Gembala Agung kita. Karena ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita. Di sana kepercayaan kepada Tuhan sebagai gembala ketika kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa keputusasaan, masa ketidakpastian. Hal ini penting bagi kita untuk mempercayai Allah, mempercayai Tuhan sebagai gembala yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Yang selalu menuntun kita ke padang yang berumput hijau, yang senantiasa membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyediakan, bahkan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Itu menandakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kepastian di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang memimpin di dalam kehidupan kita. Dan dalam iman dan percaya kita kepadanya, kita menemukan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi dan melewati segala situasi dan kesulitan di dalam hidup kita. Amin. Mazmur 23 menggambarkan bagaimana Tuhan memimpin, merawat kita seperti seorang gembala yang memimpin, yang membimbing dan merawat domba-dombanya. Hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk mempercayai Dia sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah bahwa Tuhan adalah gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu artinya ikutilah teladan Kristus. Kita mengikuti jejak gembala yang baik, karena gembala yang baik selalu memimpin domba-dombanya ke tempat yang aman dan subur. Demikian pula kita dipanggil untuk menjadi jejak Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Ini berarti Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita senantiasa melakukan kehendak-Nya, mengikuti ajarannya, dan hidup di dalam kasih dan kebaikan-Nya sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita. Mengikuti jejak Tuhan dan meneladani Tuhan di dalam hidup kita. Hal ini adalah baik untuk membantu kita menghindari bahaya dan mencapai kehidupan yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Ini juga berarti menjauhkan kita dari dosa dan tetap berjalan di dalam kekudusan yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Ikutlah teladan Kristus
sama seperti Paulus mengikuti teladan Kristus. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan kita mengikuti ajarannya, hidup dalam kasih dan kebaikannya, dan melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita menghindari bahaya di dalam hidup kita. Kita akan mencapai kehidupan yang lebih baik. Kita menjauhkan diri dari dosa dan tetap berjalan di dalam kekudusan. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Pastikan pagi ini engkau punya keyakinan dan ini janji Tuhan bahwa Ia akan selalu bersama dengan kita. Sekalipun kita menghadapi masa-masa kelam, masa-masa sulit, lembah kekelaman di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, firman Tuhan menuliskan, firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berjalan dalam lembah-lembah kelam dalam hidup kita, dalam sakit penyakit yang menggerogoti kita, dalam mungkin terpurukan yang kita alami hari-hari ini. Sekalipun kau mengalami ketakutan yang begitu hebat, mari kita berkata sama seperti pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Kita tidak takut bahaya. Kenapa kita tidak takut bahaya? Sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita katakan Tuhan besertaku. Amin. Sekali lagi, Tuhan besertaku. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada tuntunan Tuhan, ada firman Tuhan, ada arahan Tuhan. Itulah yang menguatkan kita, menghibur kita, sehingga lembah-lembah kelam hanya kita lewati. Kita tetap berjalan dan kita akan meninggalkan lembah-lembah kelam di dalam kehidupan kita. Menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidup kita, kita harus dengan keyakinan dalam di dalam hidup kita. Kita tidak dapat menghindari memang pergumulan dan pencobaan hidup. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki keyakinan yang pasti bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Amin. Kalau Allah bersama dengan kita, kita akan menjalani hari-hari yang luar biasa. Ketika Allah bersama dengan kita, kita mampu menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. Kita berani melewatinya. Kita melewati pergumulan itu, menghadapi pergumulan dengan keberanian dan ketabahan di dalam hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan akan membimbing kita melewati setiap situasi, setiap kesulitan di dalam hidup kita dengan penuh keyakinan dalam Tuhan bahwa tidak hanya Tuhan memberikan harapan, tapi juga Dia memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Dengan Dia di sisi kita, dengan Allah di sisi kita, kita tidak perlu takut dan tidak perlu putus asa. Menghadapi segala kesulitan dalam permasalahan di dalam hidup kita, kita menghadapinya bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan iman untuk mengikutinya dalam keyakinan di dalam hidup kita sekalipun penuh dengan tantangan. Ketika kita mempercayai Allah sebagai gembala kita, kita mengikuti jejak yang baik dan menghadapi pergumulan dengan keyakinan kita, kita akan menemukan bahwa tidak akan ada kekurangan kita. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan menyertai kita. Mereka yang terus berjalan bersama Tuhan pasti akan terima berbagai kejutan-kejutan indah yang tak terduga dari Tuhan. Amin. Sehingga kita bersama dengan pemazmur berkata bahwa kita rindu untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Dan saya berdoa kiranya kita semua dapat mengalami kehadiran dan kemurahan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan hati,
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang agung, gembala yang baik. Sehingga Tuhan, kami memastikan hati dan hidup kami bahwa kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan seumur hidup kami. Karena di dalam kitab Mazmur pasal 23 kami menemukan orang yang berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka Engkau akan menuntun mereka, Engkau akan membimbing mereka bahwa mereka tidak akan kekurangan. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah-lembah kelam, di sana ada gada dan tongkat-Mu yang menuntun kami. Bahkan di hadapan lawan kami, Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Bahkan Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan memenuhi seumur hidup kami. Kami rindu Tuhan, bahwa kami ingin diam di dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, teruslah berbicara kepada kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, matraikan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami tahu ketika kami hidup dalam firman-Mu, berjalan dalam perintah dan kehendak-Mu, maka apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul hari-hari ini. Apakah bergumul atas sakit penyakit, bergumul atas keluarga, bergumul atas anak-anak, bergumul atas bisnis, usaha, pekerjaan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sendiri menjamah kami, menguatkan kami, dan oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Bahkan janji firman-Mu digenapi bahwa Engkau akan buka jalan di padang gurun, di padang belantara. Tuhan akan mengairi dengan aliran sungai yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka hidup kami penuh dengan kejutan-kejutan indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh aktivitas kami Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak menghalangi engkau untuk mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.